Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin Assalamualaikum. melaporkan audit TI website Simak Unkris dengan framework COVID 2019 pada domain DSS. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 2270231011, dan teman-teman saya Ihsan Budi Purnomo, NIM 2270231034. Lalu ada Ridho Arya Firmansyah, NIM 2270231027, dan yang terakhir ada Rangga Ahmad Syihabuddin, NIM 2270231022. Selanjutnya, apa itu domain DSS? Domain Delivery Service and Support. DSS adalah salah satu dari 6 domain dengan kerangka kerja COVID 2019 yang berfokus pada pengoperasian, penyampaian, dan dukungan layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pengguna. Domain ini menjamin bahwa layanan TI berjalan dengan efisien, efektif, dan aman. Ada 4 tujuan utama pada domain DSS, yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan dan keandalan layanan TI. Yang kedua, memastikan dukungan teknis dan fungsional kepada pengguna. Yang ketiga, mengelola insiden, masalah, dan permintaan layanan. Dan yang terakhir, yaitu melindungi data dan infrastruktur TI dari gangguan dan ancaman. Selanjutnya, tujuan audit website Simak Unkris ini adalah yang pertama, menilai keandalan dan ketersediaan layanan website Simak Unkris berdasarkan domain DSS pada COVID 2019, khususnya dalam hal manajemen operasi dan kualitas layanan. Yang kedua, yaitu kita mengevaluasi efektivitas, dukungan, dan respon layanan kepada pengguna atau mahasiswa melalui proses manajemen insiden, permintaan, dan masalah sesuai kerangka DSS. Dan yang terakhir yaitu menganalisis tingkat keamanan dan pengendalian akses pada website Simak Unkris berdasarkan proses keamanan layanan yaitu pada DSS 5 dan kontrol proses bisnis yaitu pada DSS 6. Ada beberapa tahap proses audit. Yang pertama yaitu perencanaan audit yaitu pada planning, yang kedua pengumpulan data collection, yang ketiga yaitu melakukan analisis data dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu pelaporan dan rekomendasi. Di sini ada statement pertama, yaitu penjelasannya distribusi untuk kategori pertama yaitu ada 5 orang, yang kedua ada 11 orang, yang ketiga 15 orang, dan empat 10 orang, dan lima 2 orang. Yang artinya yaitu mayoritas statement berada pada netral, sedikit cenderung ke tidak setuju. Dan pada statement kedua yaitu distribusinya, nilai pertama ada 2 orang, nilai kedua ada 16 orang, nilai ketiga ada 19 orang, nilai keempat ada 4 orang, dan nilai kelima ada 2 orang. Dengan maksudnya yaitu mayoritas memilih skor 3 yaitu netral dan 2 tidak setuju. Dan rata-rata pada 2,72 cenderung ke 3 tidak setuju dibanding netral. Berarti pernyataan ini kurang disetujui. Gue ya. Hmm. Nah, selanjutnya itu statement 3. Untuk pendistribusiannya, satu itu 5 orang, dua 14 orang, tiga 14 orang, empat 5 orang, dan lima orang. Maksudnya itu pendistribusian cukup simetris dengan puncak di skor 2 dan 3. Rata-rata 2,79 menunjukkan kecenderungan netral tidak setuju. Lanjut ke statement 4. eh, Pendistribusiannya untuk yang pertama itu 6 orang, kedua 9 orang, ketiga 17 orang, keempat 8 orang, dan kelima 3 orang. Maksudnya itu mayoritas netral 17 orang, rata-rata hampir sama dengan statement 1. Cenderung netral tidak setuju. Selanjutnya statement kelima, pendistribusiannya 1 4 orang, 2 13 orang, 3 16 orang, 4 7 orang, dan 5 3 orang. Maksudnya itu mirip dengan statement 4, mayoritas netral, rata-ratanya 2,81 mengindikasikan netral tidak setuju ringan. Lalu statement ke-6, pendistribusiannya
1 5 orang, 2 13 orang, 3 17 orang, 4 5 orang, dan 5 3 orang. Mirip dengan statement 2, rata-ratanya lebih rendah 2,72. Jadi condong ke lebih tidak setuju. Selanjutnya ke statement ke-8, pendistribusiannya untuk yang pertama 6 orang, kedua 10 orang, ketiga 18 orang, keempat 7 orang, kelima 2 orang. Mayoritas netral, tapi ada cukup banyak skor 1 dan 2. Rata-ratanya 2,74. Menunjukkan netral tidak setuju. Lalu untuk statement ke-9, pendistribusiannya yang satu itu 2 orang, 2 9 orang, 3 16 orang, keempat 11 orang, kelima 5 orang. Lebih positif dibandingkan sebelumnya, rata-ratanya lebih dari 3, dan jumlah skornya 4 dan 5. Ada 16 orang, lebih banyak dari skor 1 dan 2, 11 orang. Cenderung netral setuju. Nah, lalu untuk statement 10, pendistribusiannya 1 5 orang, 2 11 orang, 3 15 orang, 4 9 orang, dan kelima 3 orang. Mirip statement 1, rata-rata 2,86. Cenderung netral tidak setuju ringan. Kemudian ada statement 11. Yang pertama ada 4 orang, kedua ada 10 orang, ketiga 17 orang, keempat 5 orang, kelima 7 orang. Dengan rata-rata 3,02 menunjukkan netral murni, distribusi hampir simetris. Skor 5 cukup banyak, 7 orang, tapi diimbangi skor 1 dan 2. Kemudian ada statement 12. Yang pertama ada 3 orang, kedua 9 orang, ketiga 18 orang, keempat 4 orang, dan kelima 9 orang. Pola menarik, mayoritas netral 18, tapi ada polarisasi antar skor 2 dan 5. Rata-rata 3,16, cenderung netral setuju. Kemudian ada hasil audit, ada hasil rata-rata, pernyataan, dan rata-rata. Interpretasi hasil audit. Simak Unkris beroperasi dengan stabil dan jarang mengalami gangguan, rata-rata 2,84. Intervensi mendalam. Nilai ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasakan bahwa sistem Simak Unkris relatif stabil dan operasional sehari-hari. Meskipun tidak mencapai nilai yang sangat tinggi, di atas 3,5, angka 2,84 mengindikasikan bahwa tingkat gangguan sistem tidak sering terjadi sehingga pengguna dapat menjalankan aktivitas akademik tanpa hambatan yang signifikan. Dan setiap permintaan bantuan atau keluhan pengguna mendapat respon cepat dan solusi memadai, rata-rata 2,48. Interpretasi mendalam, aspek responsivitas ini menempati posisi tertinggi dalam kategori responsiveness, yang berarti bahwa mekanisme penanganan keluhan dan bantuan pengguna dianggap cukup memuaskan. Pengguna merasa bahwa tim dukungan sistem merespon dengan cepat dan memberi solusi yang cukup memadai. Setiap masalah yang muncul dianalisis penyebabnya agar tidak terulang, rata-rata 2,81. Interpretasi mendalam. Ini adalah aspek jaminan kualitas asuransi yang paling dinilai baik oleh pengguna. Nilai ini mengindikasikan bahwa pengelola sistem tidak hanya sekedar memperbaiki masalah, tapi juga melakukan refleksi dan analisis pasca insiden. Akun Kris tetap dapat diakses dan berfungsi meskipun terjadi gangguan, rata-rata 2,88. Intervensi mendalam, aspek availability ini menempati nilai tertinggi dalam kategori ketersediaan, yang berarti bahwa resilience sistem dinilai cukup baik. Pengguna merasa bahwa sistem memiliki kemampuan untuk tetap berjalan meskipun dalam kondisi ideal. Simak Unkris melindungi data pribadi dan informasi akademik dengan aman, rata-rata 3,19. Interpretasi mendalam, ini adalah nilai tertinggi kedua secara keseluruhan yang menunjukkan bahwa aspek
Keamanan data sangat dipercayai oleh pengguna. Dalam konteks sistem akademik, kepercayaan terhadap keamanan data adalah hal yang kritis. Kesimpulan, berdasarkan hasil audit dengan pendekatan domain DSS COVID 2019 dapat disimpulkan bahwa satu, stabilitas dan ketersediaan layanan. Sistem SIMAK Inkris dinilai cukup stabil dan jarang mengalami gangguan. Dengan rata-rata skor 2,84, pengguna dapat menjalankan aktivitas akademik tanpa hambatan signifikan. Yang kedua, ada responsivitas dukungan teknis, yaitu mekanisme penanganan keluhan dan bantuan pengguna dianggap cukup responsif. Dengan rata-rata skor itu 2,84, pengguna merasa mendapat respon cepat dan solusi yang memadai. Yang ketiga, ada analisis pasca insiden, yaitu pengelola sistem dinilai telah melakukan analisis penyebab masalah untuk mencegah terulangnya insiden dengan rata-rata skor 2,81. Yang keempat, ada ketahanan sistem, yaitu sistem memiliki kemampuan resilient yang baik, tetap dapat diakses meskipun terjadi gangguan, dengan rata-rata skor itu 2,88. Yang kelima, ada keamanan data. Aspek keamanan data menjadi yang paling dipercaya pengguna, dengan rata-rata skor itu 3,19, menunjukkan perlindungan data pribadi dan akademik yang baik. Sekian itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.